Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik ya? Oke, hari ini kita akan belajar kimia lagi dengan Bapak Andika Diputra. Tetapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Oh ya, Bapak absen terlebih dahulu ya. Kayaknya ini sudah lengkap semua. Oke, langsung kita mulai saja. Berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik, hari ini kita akan belajar materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, tetapi sebelum itu kita review terlebih dahulu ya materi yang telah kita pelajari kemarin, yaitu tentang ikatan. Nah, ikatan kemarin ada berapa? 3 ya? Yang pertama ikatan apa? Kovalen, Kovalen, benar. Terus? ionik, Ionik, dan terakhir? Kovalen koordinasi. Oke, sip, kovalen koordinasi. Nah, perlu kita tahu bahwa ikatan-ikatan tersebut menjadi dasar dalam konsep pembahasan larutan elektrolit dan elektrolit yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini, kita nanti akan menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya ya, baik dari hasil percobaan maupun dari contoh-contoh jenis larutan. Oke, kita berangkat dari fenomena terlebih dahulu, di mana warga Bekasi tewas kesetrum saat banjir. Nah, kata tetangganya, dia ini waktu mencabut listrik. Nah, kita kan juga tahu ya bahwa kalau tangan kita basah, kita juga tidak boleh menyentuh benda-benda elektronik atau benda-benda yang dia berhubungan dengan listrik. Nah, kira-kira itu kenapa? Kemarin kan sudah suruh Bapak belajar ya tentang larutan elektrik dan non-elektronik. Kira-kira kenapa? Coba. Karena dapat menghantarkan listrik. Oke, sip. Menghantarkan listrik ya, benar sekali ya. Jadi kalau berdasarkan ilmu kimianya, larutan itu berdasarkan daya hantar listrik itu dibagi menjadi 2 ya, yaitu larutan elektrolit yang dapat menghantarkan dan non-elektrolit yang tidak menghantarkan. Nah, yang akan kita bahas dan kulik sekarang ini adalah why, kenapa hal itu bisa terjadi. Oke, kita dapat menggali itu semua dengan percobaan. Tentunya kalian tidak percobaan di sekolah ya, melainkan kita secara virtual atau menggunakan virtual lab yang sudah Bapak kasih sumbernya di situ. Dan sebelum itu kita harus mempersiapkan beberapa. Yang pertama alat tulis. Kalau sudah bisa mengacungkan jempolnya. Sudah semua ya? Oke, kemudian tabel dari percobaannya yang kemarin sudah Bapak share ya di grup. Kemudian hal yang harus diperhatikan adalah perubahan yang ada di dalam percobaan tersebut. Oke, semua sudah siap percobaannya? Oke, kita mulai. Bapak buka dulu lamanya. Oke, ini merupakan tampilan dari virtual lab dari Kemendikbud, di mana di sini Bapak jelaskan dulu rangkaiannya. Ada gelas beker yang berisi larutan, kemudian saklar yang berisi baterai sebagai sumber dari listriknya, dan nanti lampunya sebagai indikator. Apabila dia menyala, maka dia disebut larutan elektrolit, dan kalau dia tidak menyala, dia disebut larutan non-elektrolit. Oke? Nah, di sini kita coba 2 sampel. Yang pertama adalah garam, kemudian glukosa. Kita coba dulu ya yang garam, lihat perubahannya. Oke, awalnya tidak menyala dan tidak ada perubahan apa-apa. Kemudian kalau dinyalakan, silakan dicatat apa yang berubah. Kira-kira apa yang berubah di situ? Lampunya. Oke, lampunya. Lampunya menyala ya. Kemudian apa lagi? Kurang satu. Ada gelembungnya, Pak. Oke, sip. Ada gelembungnya. Kita coba lagi ke glukosa sebagai sampel kedua. Nah, kita matikan dulu. Kita nyalakan. Ada perubahan? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, itu silakan dicatat. Dan kita kembali ke PowerPoint kita untuk kita analisis bersama. Oke, sudah dicatat ya. Jadi di sini rumus kimianya kita sudah tahu NaCl dan C6H12O6. Kemudian ini merupakan hasil dari percobaan kita tadi. Dan boleh kita tahu dengan mengulik lagi jenis ikatan dari NaCl itu ikatannya apa kira-kira? Ion. Ion. Kemudian Ionik. kalau yang gula? Kovalen, Pak. Oke, sip. Ion dan kovalen ya. Dan tadi ini merupakan hasil dari nyala lampu dan gelembungnya. Sekarang kita fokus ke jenis ikatan. Apa sih yang terjadi sebagai dasaran dan hubungannya dengan larutan elektrolit? Jadi kalau ikatannya ion,
dia itu terang dan menyala. Artinya apa? Kalau kita ingat kemarin ikatan ion kalau dimasukkan ke dalam air, dia akan ngapain? Akan terapa? Tertitik-titik. Terionisasi. Terionisasi, benar. Jadi larutan elektrolit secara gampangannya itu adalah peristiwa ionisasi. Sehingga larutan itu bermuatan dan dia dapat mengantarkan. Sedangkan non-elektrolit itu tidak terionisasi ya, seperti itu. Nah, jadi coba kita praktekkan ke dalam kuis harian kali ini. Kira-kira siapa nih yang mau mencoba? Jawabannya apa kira-kira? Yang B, Pak. Oke, B 1 dan 3 benar ya. Oke, tepuk tangan semua untuk yang tadi menjawab. Ervina ya tadi ya yang menjawab. Oke, 1 dan Betul, 3. Pak. Dilihat dari lampu dan gelembungnya. Oke, kira-kira semua udah paham ya tentang apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit secara gampangannya, yaitu kalau yang elektrolit yaitu dapat mengantarkan karena ada ionisasi di dalamnya sehingga bermuatan. Sedangkan non-elektrolit dia tidak bermuatan sehingga dia tidak dapat mengantarkan, seperti itu. Oke, ada tugas untuk kalian di sini. Coba kalian buka lagi lab virtualnya dan coba semua senyawa di situ. Kemudian kalian catat berdasarkan tabel yang sudah Bapak share kemarin, dan ada satu pertanyaan. Kenapa nyala lampu pada beberapa senyawa itu redup? Nah, itu merupakan pertanyaan ya. Jadi kalian nanti bisa lihat, dan ini nanti akan kita bahas ke depannya, dan persiapkan materinya tentang larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Oke? Seperti itu kesimpulannya, dan terima kasih atas partisipasinya kali ini. Kalian hebat semua, oke? Jadi Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.